Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat, yang soleh dan solehah? Pada pertemuan ini kita masih belajar dari rumah secara daring atau online. Berhubung karena saat ini keadaan belum pulih dari virus pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Untuk anak-anak Bapak semua, Bapak sarankan jika tidak terlalu penting, jangan banyak bermain di luar rumah. Senantiasa memakai masker, biasakan mencuci tangan, jaga pola makan, dan yang terpenting Ananda semua menjaga kesehatan. Semoga ayah bunda Ananda sekalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita memulai, bagi anak Bapak yang belum like dan subscribe, terlebih dahulu tekan tanda like dan subscribe-nya, dan jangan lupa berkomentar dengan menuliskan nama masing-masing. Baiklah anak-anak Bapak semua, marilah kita mulai pelajaran pertama kita dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami Quran surat Al-Falaq. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah Ananda mampu memahami makna Quran surat Al-Falaq. Yang kedua, Ananda mampu membaca Quran surah Al-Falaq. Yang ketiga, Ananda juga mampu menuliskan surah Al-Falaq. Yang keempat, Ananda mampu menghafal Quran surah Al-Falaq. Selanjutnya Anandaku sekalian, marilah kita berdoa. Semoga kita diberi kemudahan dalam membaca, menghafal dan memahami makna Quran surat Al-Falaq. Serta insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Bapak akan membimbing doanya, Ananda semua mengikuti. Mari anandaku sekalian kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Marilah anak-anak Bapak kita awali materi pelajaran kita, yaitu membaca dan menghafal Quran surah Al-Falaq. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan kepada kita untuk kita pelajari, dibaca, dipahami, dan diamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman kita dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini untuk nanti kita raih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak Bapak semua, bagi siapa saja yang mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Al-Quran itu harus kita pelajari, baik cara membacanya, makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu anandaku sekalian, dalam membaca Al-Quran itu kita harus membaca secara tartil. Artinya membaca secara perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan makhraj, harokat, dan tajwidnya.
Tentunya anak-anak Bapak semua sudah pernah belajar di MDTA atau guru ngajinya. Rumah yang selalu di dalamnya dibacakan Al-Quran, Allah akan menjaga dan memberi keselamatan kepada penghuninya. Baiklah anak-anak Bapak semua, marilah kita dengarkan bersama-sama bacaan Al-Quran, Quran surah Al-Falaq berikut. Bapak harapkan ananda semua dapat menyimak dan mendengarkan bacaannya, serta nanti ini dapat ananda ulang-ulang sebagai pembelajaran bagi Mari kita lanjutkan. Bapak akan menjelaskan sekilas tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Falaq. Kita awali dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Pada kata birabbil falaq ada hukum alif lam qamariyah yang alif lamnya dibaca berbaris sukun, kemudian falaq huruf qaf yang dibaca berbaris sukun di akhir dibaca qalqalah kubro. Huruf qalqalah kubro itu ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Jika terdapat di akhir kata kita berhenti membaca, maka dibaca secara qalqalah, disebut dengan qalqalah kubro. Nanti akan terdapat juga pada ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Semua ayat pada kata terakhir itu hukumnya adalah qalqalah kubro. Pada ayat yang kedua, min syarri ma khalaqa, terdapat nun mati bertemu dengan huruf shin. Hukumnya adalah ikhfa. Bunyi ikhfa itu adalah dengung seolah-olah berbunyi eng. Min syarri ma itu hukumnya adalah mad asli, dibaca panjang 2 harokat. Khalaqa tadi sudah kita jelaskan, huruf qaf yang dibaca berbaris sukun di akhir adalah qalqalah kubro. Ayat selanjutnya adalah ayat ketiga, wa min syarri sama dengan ayat kedua ikhfa. Ghasiqin, huruf go-nya adalah mad asli. Ghasiqin iza, tanwin kasroh bertemu dengan huruf alif dibaca izhar. Harus dibaca jelas, ghasiqin iza, wa qaba qalqalah kubro, wa min syarri ikhfa, an-naffasati, syarrin naffasati. Perbedaan antara alif lam qamariyah dengan alif lam samsiyah, pada ayat pertama tadi kita baca alif lam qamariyah. Pada syarrin naffasati itu alif lamnya tidak dibaca, maka disebut dengan alif lam samsiyah. Fil uqada, alif lamnya dibaca lagi, alif lam qamariyah. Uqada dal adalah qalqalah kubra. Wa min syarri ikhfa, hasidin hanya izhar dibaca 2 harokat. Hasidin iza, tanwin kasroh lagi bertemu dengan huruf alif dibaca izhar, dibaca jelas. Hasidin iza, hasada, dalnya dibaca lagi qalqalah kubro. Anak-anak Bapak semua, itulah sekilas hukum-hukum tajwid yang bisa Bapak jelaskan kepada ananda sekalian. Selanjutnya ananda dapat menerapkan hukum-hukum bacaan itu ke bacaan surah Al-Falaqnya di rumah. Ayah bunda bisa membimbing ananda sekalian, atau juga ananda bisa berkonsultasi juga dengan guru ngajinya di rumah. Anak-anak Bapak semua, selanjutnya Bapak ingin mengajak ananda sekalian untuk menghafal Quran surat Al-Falaq ini. Bagaimana caranya agar mudah kita
membaca Quran surah Al-Falaq ini, kita mulai dari ayat yang pertama, kita lancarkan dulu bacaannya, kita ulang-ulang sampai fasih, baru kita lanjut kepada ayat berikutnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau sudah lancar, baru kita masuk kepada ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kalau sudah lancar ayat yang kedua, kembali lagi ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian kita lanjut lagi ke ayat berikutnya, ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Diulang-ulang lagi sampai lancar, kemudian kembali lagi ke ayat yang satu, ayat yang pertama. Begitulah selanjutnya nandaku sekalian sampai ayat yang terakhir. Diulang terus-menerus sampai fasih dan lancar. Kalau sudah fasih dan lancar di dalam bacaannya, barulah ananda sekalian, terapkanlah ayat itu menjadi bacaan kita di dalam sholat kita masing-masing. Demikianlah ananda sekalian penjelasan tentang membaca dan menghafal Quran surah Al-Falaq. Anandaku sekalian dapat menjadikan surah Al-Falaq sebagai salah satu bacaan ayat solatnya di rumah. Anandaku sekalian, pada pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan arti dan makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq. Demikian anandaku sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.